Itu kita masih dukung, kenapa? Ya for the sake of our flags, segala macam. Ya sampai terakhir ini gue bilang, wah ini kok jadi kayak milik dia nih timnas nih, sorry nih, terserah kalau mau dikata atau enggak ya. Kok jadi milik dia ya? Gitu. Yes, mantap. Tepat pagi ini, kabar sangat gembira datang timnas Indonesia dan Oman dinyatakan oleh FIFA berebut satu tiket. Yes, mantap. Tepat pagi ini, kabar sangat gembira datang timnas Indonesia dan Oman dinyatakan oleh FIFA berebut satu tiket Piala Dunia 2026 pada FIFA Matchday kali ini. Dan kabar sangat gembiranya adalah Sintayong bakal pimpin laga hidup mati ini. Timnas Indonesia diambang sejarah lolos langsung ke Piala Dunia asal bisa mengalahkan lawannya. Diketahui sebelumnya, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menyatakan tidak malu-malu menunjuk Sintayong kembali ke pangkuan Indonesia. Apakah benar begitu? Begini faktanya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, langkah tak biasa diambil PSSI saat periode FIFA Matchday 10-18 November 2025. Ketika seluruh negara di Asia Tenggara berlaga, timnas Indonesia justru absen total. Alasannya sederhana tapi berdampak besar. Belum adanya pelatih kepala definitif membuat agenda pertandingan dibatalkan. Akibatnya, posisi Garuda di ranking FIFA terancam melorot. Berikut 3 fakta menarik di balik absennya timnas Indonesia kali ini. 1. Timnas Indonesia absen, negara tetangga kompak tampil di FIFA Matchday. Keputusan PSSI untuk tidak menjadwalkan pertandingan bagi skuad Garuda membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak berlaga di FIFA Matchday November 2025. Dari total 11 negara di kawasan ini, 10 lainnya justru tampil aktif di ajang uji coba maupun kualifikasi Piala Asia 2027. Negara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura semua turun berlaga. Bahkan, Thailand dan Singapura menggelar 2 pertandingan sekaligus, masing-masing melawan Sri Lanka dan Hong Kong. Situasi ini menjadi kontras mencolok mengingat Indonesia tengah mengusung ambisi menembus peringkat 100 besar dunia. Namun, tanpa laga internasional, poin FIFA tentu tak akan bertambah, bahkan berpotensi berkurang. Nampaknya kegagalan timnas Indonesia lolos Piala Dunia membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir kehilangan semangatnya. 2. Pencarian pelatih baru jadi penyebab utama. Alasan utama di balik absennya timnas Indonesia adalah belum rampungnya proses pencarian pelatih kepala pengganti Sintayong dan Patrick Kluivert. Sejumlah nama disebut telah didekati, bahkan kabarnya ada 5 calon pelatih yang sudah masuk radar PSSI. Salah satunya adalah Timur Kapade, pelatih asal Uzbekistan yang dikabarkan siap menukangi skuad Garuda jika ada kesepakatan final dari federasi. Namun hingga awal November belum ada keputusan resmi. Proses negosiasi dan pertimbangan internal membuat jadwal pertandingan tidak bisa dipastikan tepat waktu. Akibatnya, jendela laga internasional kali ini harus dilewatkan. Langkah ini disebut-sebut sebagai strategi jangka pendek agar pelatih baru nanti bisa memulai dengan fondasi segar, meski secara peringkat FIFA keputusan ini memiliki konsekuensi tersendiri. 3. Ancaman penurunan peringkat FIFA mengintai. Saat ini, timnas Indonesia menempati peringkat 120 dunia dengan 1.144,73 poin. Tanpa laga di bulan November, posisi ini terancam turun karena tim-tim di bawahnya seperti Azerbaijan, Togo, Siprus, dan Surinam semuanya aktif bertanding. Beberapa di antaranya tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, yang berarti berpotensi menambah poin signifikan. Azerbaijan dan Siprus akan beraksi di zona Eropa, sementara Togo menghadapi Guinea dalam laga uji coba.
Suriname pun tak mau kalah. Mereka dijadwalkan menantang El Salvador dan Guatemala di zona CONCACAF. Dengan semua negara itu berpeluang menambah poin, absennya Indonesia bisa membuat posisi Garuda kembali tergeser keluar 125 besar dunia, sebuah kemunduran dari target jangka menengah PSSI yang ingin membawa tim ke 100 besar pada 2026. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Erick Thohir mundur dari Ketua Umum PSSI mengingat Erick Thohir melakukan kesalahan besar dengan memecat Shin Tae-yong di saat skuad Garuda sedang dalam on track? Atau justru Erick Thohir lebih baik tetap bertahan di PSSI mengingat jasa besar Erick Thohir di PSSI sudah sangat banyak? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Meski keputusan ini menuai pro dan kontra, PSSI tampaknya memilih langkah hati-hati ketimbang terburu-buru. Publik kini menunggu siapa sosok yang akhirnya dipercaya memimpin Timnas Indonesia menghadapi tahun kompetitif 2026. Karena satu hal pasti, waktu terus berjalan dan dunia sepak bola tak pernah menunggu. Lebih lanjut, keputusan PSSI untuk tidak menurunkan Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2025 memang menimbulkan rasa kecewa sekaligus tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Di saat negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia aktif menambah jam terbang, Indonesia justru berhenti sejenak, padahal momentum untuk menjaga ritme dan menambah poin FIFA sangat terbuka. Dari sisi manajemen, langkah ini mungkin bisa dimaklumi. Tanpa pelatih kepala yang jelas, sulit bagi federasi untuk menyusun strategi, memanggil pemain, dan menentukan lawan uji coba yang relevan. PSSI tampaknya memilih jalan aman agar pelatih baru nanti memiliki ruang penuh untuk membangun tim sesuai visinya. Namun dari perspektif kompetitif, keputusan ini tetap berisiko. Setiap FIFA Matchday yang terlewat berarti kehilangan kesempatan emas untuk menambah poin, menguji kombinasi pemain, dan menjaga semangat kompetisi dalam skuad. Yang dikhawatirkan bukan hanya soal peringkat FIFA yang bisa turun, tapi juga efek psikologisnya bagi pemain. Timnas adalah simbol kebanggaan dan jeda tanpa pertandingan bisa melemahkan atmosfer kompetitif. Publik tentu berharap absennya kali ini menjadi jeda yang produktif, bukan kemunduran yang berkepanjangan. Kini, bola panas berada di tangan PSSI. Seberapa cepat mereka bisa menghadirkan pelatih baru dan mengembalikan gairah Garuda ke lapangan akan menjadi penentu arah sepak bola Indonesia ke depan. Yes, mantap! 3 pemain diaspora dipanggil Indra Syafri, nomor 1 bikin fans Timnas heboh. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U23 tengah bersiap menghadapi 2 laga uji coba penting melawan Mali U23 di Stadion Pakansari, Bogor pada 15 dan 18 November 2025. Laga ini menjadi bagian dari pemanasan sebelum skuad Garuda Muda berlaga di SEA Games 2025 di Thailand, Desember mendatang. Dari 30 pemain yang dipanggil, 3 diantaranya adalah pemain diaspora yang jadi sorotan publik. Siapa saja mereka? Berikut 3 faktanya. 1. Ivar Jenner, mesin tengah yang dikejar cedera. Nama Ivar Jenner selalu jadi pembicaraan tiap kali daftar skuad Timnas Indonesia diumumkan. Gelandang berusia 21 tahun yang kini memperkuat Jong Utrecht itu kembali dipanggil oleh Indra Syafri untuk memperkuat Timnas U23 melawan Mali. Namun, performanya musim ini tengah diganggu cedera. Ia baru mencatatkan 11 penampilan dengan 1 gol dan hanya sekali menjadi starter. Mengutip dari Transfermarkt, Ivar bahkan dikabarkan baru saja mengalami cedera lagi jelang laga Jong Utrecht kontra FC Emmen. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, apakah ia akan kembali absen seperti di pemanggilan bulan Oktober 2025?
Meski begitu, keberadaan Ivar tetap vital. Sosoknya dianggap mampu menjadi pengatur ritme permainan yang dibutuhkan Garuda Muda di lini tengah. 2. Dion Marks, benteng tinggi 188 cm. Dari lini belakang, nama Dion Marks kembali dipercaya memperkuat timnas U23. Pemain pertahan yang kini bermain untuk klub Belanda, Top Os, itu dikenal memiliki postur ideal dan gaya bertahan yang lugas. Dengan tinggi badan 188 cm, Dion kerap jadi momok bagi penyerang lawan berkat kemampuan duel udara dan tackle bersihnya. Dion sudah rutin dipanggil sejak Juli 2025, termasuk saat kualifikasi Piala Asia U23 dan 2 laga uji coba melawan India U23 bulan lalu. Indra Syafri tampaknya menaruh harapan besar padanya untuk menjaga kokohnya tembok pertahanan timnas. Bila Dion mampu menjaga konsistensinya, Garuda Muda berpotensi tampil lebih tenang menghadapi tekanan di SEA Games 2025. 3. Mauro Zylstra, harapan baru di lini depan. Di lini serang, perhatian tertuju pada Mauro Zylstra, striker muda berusia 20 tahun asal FC Volendam. Meski belum mendapatkan menit bermain di tim utama Eredivisie, Mauro menunjukkan performa impresif bersama tim cadangan klubnya. Ia dikenal memiliki insting gol tajam dan kecepatan eksplosif di kotak penalti. Mauro sempat turun bersama timnas Indonesia senior dan kini kembali dipercaya memperkuat skuad U23. Banyak yang menilai ia bisa menjadi ujung tombak baru Garuda Muda. Bila chemistry-nya dengan rekan setim terbentuk, Mauro berpotensi jadi mesin gol yang ditakuti di SEA Games nanti. Tanpa diragukan, keputusan Indra Syafri memanggil 3 pemain diaspora ini bukan sekedar untuk memperkuat skuad, tetapi juga menjadi sinyal serius bahwa timnas Indonesia U23 menargetkan hasil terbaik di Thailand. Dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, publik kini menunggu, mampukah Garuda Muda terbang lebih tinggi di pentas Asia Tenggara? Lebih lanjut, pemanggilan 3 pemain diaspora oleh Indra Syafri ini sebenarnya menggambarkan keseriusan timnas Indonesia U23 dalam mempersiapkan diri menuju SEA Games 2025. Kehadiran nama-nama seperti Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zylstra menunjukkan bahwa pelatih ingin menghadirkan keseimbangan antara teknik Eropa dan semangat bermain khas Indonesia. Ini bukan sekedar eksperimen, tapi langkah strategis untuk memperkuat fondasi tim muda Indonesia yang kini semakin matang dan berpengalaman di kompetisi internasional. Namun, di balik euforia tersebut, ada tantangan besar yang perlu diwaspadai. Kondisi Ivar Jenner yang masih rentan cedera bisa menjadi titik rawan di lini tengah. Indra Syafri tentu harus menyiapkan opsi alternatif jika sang gelandang tak bisa tampil maksimal. Begitu pula dengan Dion dan Mauro yang masih beradaptasi dengan pola permainan cepat dan agresif khas Asia Tenggara. Meski demikian, keputusan ini tetap patut diapresiasi. Para pemain diaspora membawa pengaruh positif baik dari sisi disiplin taktik maupun mental bertanding. Mereka bisa menjadi contoh bagi pemain lokal tentang profesionalisme dan konsistensi di lapangan. Jika semua bisa beradaptasi dengan cepat, kombinasi kekuatan lokal dan diaspora bisa jadi senjata mematikan yang mengantarkan Garuda Muda kembali berjaya di SEA Games 2025. Langkah timnas Indonesia U23 kali ini bukan sekedar perjalanan menuju turnamen, tapi sebuah perjuangan untuk membuktikan bahwa mimpi besar sepak bola Indonesia bukan hal mustahil. Kehadiran para pemain diaspora seperti Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zylstra menunjukkan bahwa darah merah putih tetap mengalir dimanapun mereka lahir dan bermain. Mereka datang bukan hanya untuk mengenakan seragam, tetapi untuk membawa harapan jutaan rakyat Indonesia di pundak mereka. Bagi seluruh skuad Garuda Muda, inilah saatnya menunjukkan semangat juang tanpa batas. Setiap keringat di lapangan adalah bentuk cinta pada bangsa. Jangan takut kalah, karena dari kekalahan itulah lahir kekuatan sejati. Jangan gentar menghadapi lawan yang lebih besar, karena tekad dan persatuan bisa menumbangkan segalanya. Bersatulah sebagai satu tim, satu tujuan, satu semangat, karena di balik setiap tendangan dan setiap peluit ada doa dari seluruh Indonesia yang percaya Garuda Muda bisa terbang lebih tinggi, lebih jauh, dan membawa pulang kebanggaan untuk negeri. Geger, 2 pemain timnas Indonesia dihukum FIFA, dilarang tampil 4 laga, dan didenda 103 juta rupiah. Ini 3 faktanya. Sebelumnya diberitakan,
FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada dua pilar timnas Indonesia, Tom Hai dan Shane Patinama. Keduanya dinyatakan melanggar aturan disiplin FIFA usai laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Tak hanya larangan tampil 4 pertandingan, mereka juga dijatuhi denda sebesar 103 juta rupiah. Berikut 3 fakta di balik hukuman ini. Sebelumnya diberitakan, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA resmi menjatuhkan sanksi disiplin kepada dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Tom Hai dan Shane Patinama, melalui dokumen Disciplinary Overview yang dirilis pada Jumat, 7 November 2025. FIFA menyebut keduanya terbukti melanggar pasal 14 dan 14.1 J regulasi FIFA terkait perilaku tidak sportif terhadap ofisial pertandingan. Akibatnya, Tom dan Shane dilarang memperkuat timnas Indonesia dalam 4 laga internasional berikutnya, serta diwajibkan membayar denda sebesar 5.000 franc Swiss, setara 103 juta rupiah. Dalam periode yang sama, timnas Indonesia sendiri baru saja melewati 2 pertandingan berat melawan Arab Saudi dan Irak yang berakhir dengan kekalahan tipis di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut 3 fakta di balik hukuman ini. 1. Dua pilar timnas jadi sorotan dunia. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA resmi menjatuhkan sanksi disiplin kepada dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Tom Hai dan Shane Patinama, melalui dokumen Disciplinary Overview yang dirilis pada Jumat, 7 November 2025. FIFA menyebut keduanya terbukti melanggar pasal 14 dan 14.1 J regulasi FIFA terkait perilaku tidak sportif terhadap ofisial pertandingan. Akibatnya, Tom dan Shane dilarang memperkuat timnas Indonesia dalam 4 laga internasional berikutnya, serta diwajibkan membayar denda sebesar 5.000 franc Swiss, setara 103 juta rupiah. Dalam periode yang sama, timnas Indonesia sendiri baru saja melewati 2 pertandingan berat melawan Arab Saudi dan Irak yang berakhir dengan kekalahan tipis di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2. Bermula dari aksi tak sportif di laga melawan Irak. Sanksi ini bukan datang tanpa alasan. Menurut catatan FIFA, insiden terjadi dalam laga timnas Indonesia kontra Irak, di mana Tom Hai dan Shane Patinama dinilai menunjukkan perilaku yang tidak menghormati ofisial pertandingan. Meski detail insiden tidak dijelaskan secara terbuka, laporan menyebut keduanya terlibat dalam protes keras yang dinilai melewati batas etika permainan. FIFA menilai tindakan itu sebagai pelanggaran berat terhadap integritas dan semangat fair play. Hukuman ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pemain agar menjaga sikap di lapangan, terlebih dalam laga internasional yang menjadi sorotan dunia. 3. PSSI ikut terkena imbas ulah supporter. Tak hanya pemain, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) juga turut terkena hukuman. Dalam laporan yang sama, FIFA menjatuhkan denda kepada PSSI sebesar 50.000 franc Swiss, juga sekitar 103 juta rupiah, karena adanya insiden pelemparan benda oleh supporter saat laga kontra Irak berlangsung. Tindakan itu dinilai melanggar pasal 17 dan 17.2b regulasi FIFA. Selain mencoreng citra sepak bola nasional, hukuman ini menambah daftar panjang masalah yang dihadapi timnas Indonesia setelah dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Kini, skuad Garuda bahkan belum memiliki pelatih kepala resmi usai perpisahan dengan Patrick Kluivert. Di tengah situasi ini, publik berharap PSSI segera berbenah, bukan hanya soal performa di lapangan, tapi juga soal disiplin, etika, dan profesionalitas yang kini menjadi sorotan dunia. Lebih lanjut, situasi ini jelas menjadi tamparan keras bagi sepak bola Indonesia. Hukuman dari FIFA terhadap dua pemain utama seperti Tom Hai dan Shane Patinama bukan sekedar soal pelanggaran teknis di lapangan, melainkan cerminan bahwa disiplin dan etika bermain masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi timnas. Ketika pemain yang seharusnya menjadi contoh justru terjerat sanksi, maka dampaknya bukan hanya pada performa, tapi juga pada reputasi sepak bola nasional di mata dunia. Lebih disayangkan lagi, hukuman ini datang di saat kondisi timnas sedang tidak stabil.
gagalnya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan belum adanya pelatih kepala membuat tim ini seperti kehilangan arah. Sanksi tambahan ini hanya memperparah suasana ruang ganti dan menambah beban psikologis bagi para pemain yang tersisa. Tak kalah penting, tindakan supporter yang melempar benda ke lapangan juga menunjukkan bahwa pembenahan tidak hanya perlu di level pemain dan pelatih, tapi juga di sisi penonton. Sepak bola seharusnya menjadi wadah kebanggaan, bukan pelampiasan emosi. Jika hal-hal seperti ini terus terjadi, maka sulit bagi Indonesia untuk menembus level kompetisi dunia yang menuntut profesionalitas tinggi. Kini, semua mata tertuju pada PSSI. Mampukah federasi menegakkan disiplin tanpa pandang bulu, sekaligus memperkuat sistem pembinaan agar kejadian serupa tak terulang? Hukuman ini bisa menjadi pelajaran pahit, tapi juga bisa menjadi titik balik menuju kedewasaan sepak bola Indonesia jika semua pihak mau belajar dan berubah. Jay Idzes jadi tameng hidup. Sebelumnya diberitakan, bek timnas Indonesia ini selamatkan gawang Sassuolo pakai wajahnya. Sebelumnya diberitakan, laga antara Atalanta dan Sassuolo di Stadion Gewiss Minggu 9 Februari 2025 berlangsung panas dan penuh drama. Salah satu momen paling mencuri perhatian datang dari bek timnas Indonesia, Jay Idzes, yang melakukan aksi heroik luar biasa. Dalam situasi genting di awal pertandingan, Idzes mempertaruhkan tubuhnya demi menyelamatkan gawang Sassuolo. Berikut ini 3 faktanya. 1. Aksi nekat Jay Idzes jadi sorotan dunia. Momen luar biasa itu terjadi pada menit ke-8. Penyerang Atalanta, Ademola Lookman, melepaskan tembakan geledek keras ke arah gawang Sassuolo. Namun, sebagai palang terakhir pertahanan, Jay Idzes dengan refleks cepat memblok sepakan itu menggunakan wajahnya. Bola yang seharusnya menggetarkan jala justru mengenai muka sang kapten timnas Indonesia. Ia sempat terkapar dan mendapat perawatan dari tim medis, tapi tetap memilih melanjutkan permainan. Tindakan berani itu langsung membuat komentator pertandingan menyebut nama Indonesia di siaran langsung. Pertahanan yang luar biasa oleh Jay Idzes, salah satu pemain timnas Indonesia, ucap sang komentator, memuji aksi nekat yang memukau penonton Serie A. 2. Dari luka di wajah lahir semangat juang tim. Setelah insiden itu, semangat pemain Sassuolo terlihat meningkat drastis. Seolah terinspirasi oleh pengorbanan Idzes, pasukan I Nero Verdi tampil penuh determinasi. Pertahanan menjadi lebih rapat, serangan lebih tajam. Pada menit ke-29, Domenico Berardi berhasil membuka keunggulan lewat penalti yang dieksekusi sempurna, menaklukkan kiper Marco Carnesecchi. Sassuolo kemudian menggandakan keunggulan melalui Andrea Pinamonti di awal babak kedua. Tak berhenti di situ, Berardi kembali menambah penderitaan tuan rumah lewat gol keduanya di menit ke-66. Keunggulan 3-6 itu bertahan hingga peluit panjang berbunyi, sekaligus menjadi bukti bahwa semangat juang bisa menular dari satu aksi heroik. 3. Nama Indonesia bergema di Serie A. Kemenangan ini bukan hanya penting bagi Sassuolo, tapi juga bagi citra pemain Indonesia di Eropa. Dengan tampil konsisten dalam 10 laga beruntun, Idzes kini menjadi figur sentral di lini belakang klub Italia itu. Aksinya bukan sekedar bertahan, tapi menjadi simbol kerja keras dan keberanian khas pemain Asia Tenggara. Berhasil menjaga clean sheet, Sassuolo kini duduk di posisi ke-8 klasemen dengan 16 poin dari 11 laga. Sementara Atalanta harus puas turun ke peringkat ke-13. Di media sosial, cuplikan aksi Idzes memblok bola dengan wajah langsung viral dan menuai pujian. Banyak warganet menyebutnya sebagai tembok hidup dari Indonesia. Jay Idzes sekali lagi membuktikan bahwa keberanian tak selalu tentang mencetak gol, kadang tentang menahan rasa sakit demi kebanggaan tim dan tanah air. Lebih lanjut, aksi Jay Idzes bukan hanya menunjukkan keberanian seorang pemain bertahan, tapi juga menggambarkan jiwa pengorbanan yang jarang terlihat di sepak bola modern. Saat banyak pemain menghindari risiko cedera, Idzes justru rela menahan tembakan keras dengan wajahnya demi menyelamatkan gawang. Itu adalah momen yang tak hanya penting bagi Sassuolo, tetapi juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia.
Dari sisi psikologis, tindakan seperti itu bisa menjadi pemantik semangat seluruh tim. Rekan-rekannya melihat bahwa kapten mereka tidak takut luka, dan hal itu menular dalam bentuk motivasi untuk bermain lebih gigih. Tidak heran, setelah momen itu, Sassuolo tampil lebih percaya diri dan menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan. Lebih jauh lagi, keberhasilan Idzes di Serie A adalah sinyal positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Ia menjadi contoh nyata bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di liga top Eropa, bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai tulang punggung pertahanan tim. Tindakan heroiknya membuat publik Italia dan dunia menoleh, dan sekali lagi, nama Indonesia disebut bukan karena kontroversi, melainkan karena keberanian dan dedikasi seorang pemain. Laga hidup mati. Timnas U17 Indonesia hadapi Honduras di Qatar. Nova Arianto tegaskan, tak ada kata remeh. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Honduras U17 dalam laga terakhir Grup H Piala Dunia U17 2025 di Aspire Zone, Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar laga biasa. Ini adalah laga hidup dan mati yang akan menentukan langkah Garuda Asia untuk tetap bertahan di turnamen atau pulang lebih awal. Berikut ini 3 faktanya. 1. Pertaruhan nasib di laga penentuan. Aspire Zone, Qatar, Senin 10 November 2025 pukul 21.45 WIB menjadi saksi laga krusial antara Timnas Indonesia U17 dan Honduras U17. Kedua tim sama-sama menatap pertandingan ini dengan tekanan besar. Hanya kemenangan yang bisa membuka peluang lolos ke babak 32 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Garuda Muda masih memiliki asa meski tipis. Honduras yang sudah 2 kali kalah dari Brasil dan Zambia dianggap lawan yang lebih seimbang dibanding 2 raksasa itu. Namun, kemenangan saja belum cukup. Indonesia butuh kemenangan besar untuk memperbaiki selisih gol dan memperkuat posisi di klasemen. Harapan pun menggantung pada malam itu. Mampukah Putu Panji dan kawan-kawan menulis sejarah? 2. Nova Arianto, tak ada lawan yang bisa diremehkan. Meski Honduras tampil buruk di 2 laga sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menolak untuk lengah. Ia menegaskan bahwa lawannya memiliki keunggulan yang tak bisa diabaikan, kecepatan dan postur pemain. Kita tidak bisa meremehkan Honduras walaupun dia setelah kalah dari Brasil 0-7 dan kalah dari Zambia 2-5, ujar Nova. Ia menambahkan, Honduras salah satu tim yang perlu kita waspadai terutama dari sisi kecepatan mereka, termasuk ada beberapa pemain yang secara postur sangat baik, dan itu yang kita waspadai. Pernyataan itu menunjukkan bagaimana Nova mencoba menanamkan mentalitas fokus dan waspada ke anak asuhnya. Bagi sang pelatih, setiap laga di turnamen dunia bukan soal nama besar, tapi tentang disiplin, strategi, dan kesiapan menghadapi tekanan. 3. Latihan intens dan becal strategi khusus. Menjelang laga penentuan, Nova Arianto menyiapkan latihan khusus untuk mengantisipasi kekuatan Honduras. Tim pelatih menganalisis pola serangan lawan dan berusaha memperbaiki kelemahan yang terlihat pada 2 laga sebelumnya. Dan itu yang kita lakukan latihan hari ini untuk melihat apa yang harus kita persiapkan untuk melawan Honduras. Harapannya pemain bisa lebih siap dan kita bisa meraih hasil terbaik, tutur Nova. Meski posisi Garuda Asia berada di dasar klasemen dengan 0 poin, semangat juang tim muda ini tak luntur. Mereka sadar laga ini bukan sekedar pertandingan, tapi ujian mental dan kehormatan bangsa di kancah dunia. Menang menjadi harga mati, bukan hanya untuk bertahan di turnamen, tapi juga untuk membuktikan bahwa masa depan sepak bola Indonesia masih menyala. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia U17 saat ini bisa dibilang sebagai ujian mental sejati bagi generasi muda Garuda. Setelah 2 kekalahan beruntun, mereka kini berada di posisi sulit. Namun justru di titik seperti inilah karakter sejati tim diuji. Laga melawan Honduras bukan hanya soal strategi atau taktik, tapi tentang keberanian untuk bangkit ketika peluang terasa kecil. Nova Arianto tampak memahami tekanan itu. Ia tak sekedar menuntut kemenangan, tetapi juga menanamkan sikap rendah hati dan kewaspadaan.
Tidak meremehkan lawan meski statistik berpihak pada Indonesia adalah langkah matang dari seorang pelatih yang tahu bahwa di level dunia kejutan bisa datang dari siapa saja. Di sisi lain, para pemain muda Indonesia kini memikul beban besar, membalas rasa kecewa publik sekaligus menjaga asa untuk lolos. Tapi di balik tekanan itu ada peluang berharga, kesempatan untuk belajar berjuang hingga menit terakhir untuk memahami bahwa sepak bola tak hanya skor, tapi tentang bagaimana bertahan ketika hampir terjatuh. Apapun hasilnya, laga ini akan menjadi pelajaran berharga tentang arti ketekunan dan semangat pantang menyerah. Bila Garuda Asia mampu menuntaskan pertandingan dengan hati dan keberanian, mereka sudah menang, setidaknya atas rasa takut mereka sendiri.